Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dimanapun kita berada saat ini, biarlah kita tetap dalam keadaan sehat dan merasakan sukacita karena tetap ada dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita hari ini diambil dari Roma 15 ayat yang ke-7. Berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menerima adalah hal yang mudah dilakukan. Ya, amatlah mudah jika yang kita terima itu yang baik, yang menyenangkan hati kita. Misalnya menerima pertolongan orang lain, menerima pemberian orang lain, menerima hadiah dari orang lain. Hal yang menyenangkan adalah hal yang mudah untuk diterima dan untuk dilakukan. Namun kalau yang diterima itu adalah hal yang buruk, yang tidak kita sukai, yang tidak enak, apakah kita bisa menerimanya dengan baik? Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengingat cerita tentang Saimai. Saimai adalah seekor induk harimau di sebuah binatang di Thailand. Saimai pada saat itu sangatlah gelisah, murung dan tidak mau makan karena anak-anak yang baru dilahirkannya mati pada saat itu. Petugas kebun binatang sangat kasihan dengannya, dan kemudian mereka memberikan beberapa anak babi yang telah dipakaikan mantel kulit harimau kepada Saimai. Saimai ternyata bersedia menyusui anak-anak babi tersebut, merawat seperti anaknya sendiri. Saimai bahkan tetap dekat dengan anak-anak babi tersebut ketika mantel bulu macan itu sudah dilepaskan. Sangat unik, ya, karena perbedaan antara babi dan harimau kemudian bisa dilunturkan hanya karena sebuah kebiasaan terbiasa bersama dan sama-sama hidup dalam sebuah kawasan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini bagaimana Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Roma yang secara khusus sebenarnya tidak terlalu dikenal oleh Rasul Paulus. Namun dalam tulisannya, nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus cukup spesifik. Ia menganjurkan kepada jemaat Roma untuk saling menerima seperti Kristus telah menerima kita. Nampaknya Paulus mengandaikan jemaat Roma sama konteksnya dengan jemaat-jemaat yang lain yang dikenalnya baik, seperti Efesus dan Filipi, yang memiliki masalah tentang perbedaan latar belakang budaya dan tradisi antara Kristen Yahudi dengan Kristen Yunani. Perbedaan ini tentu adalah hal yang jamak terdapat dalam jemaat Kristen yang masih sangat muda pada saat itu. Namun yang jadi masalah adalah saat pihak-pihak yang berbeda itu tidak bisa saling menerima, bahkan saling berprasangka buruk. Nah, prasangka inilah yang membuat jemaat terancam terjadi pertikaian dan perpecahan. Oleh sebab itu, Paulus meminta mereka untuk bisa saling menerima dengan dasar bukan pemikiran manusia, bukan cara pandang manusia, namun dengan dasar penerimaan yang sudah dilakukan Kristus terhadap mereka dengan tujuan untuk kemuliaan Allah. Nah, tidak semua dalam hidup ini mudah untuk diterima. Kadang ada saja orang yang sulit, yang kadang menyebalkan atau membuat kita tidak nyaman, atau ketika kita ketemu
kita kemudian tidak merasa cukup sukacita. Namun Paulus mengingatkan kita untuk bisa menerima orang lain. Bahan renungan kita, kata menerima yang dipakai oleh Paulus adalah proslambano. Artinya kata ini bentuk perintah yang mengandung arti menerima, mengajak, dan membawa serta. Jadi dalam penerimaan itu terkandung juga unsur penyambutan dan pelayanan atau hospitality. Nah, tujuan penerimaan menurut Paulus adalah semata-mata untuk memuliakan Allah. Dalam sebuah persekutuan dikatakan hidup apabila memiliki tanda penting, yaitu setiap anggotanya bisa saling menerima dan saling melayani satu dengan yang lain. Sekalipun masing-masing anggota memiliki perbedaan latar belakang ataupun ekonomi dan lain sebagainya. Namun di dalam Tuhan tidak ada satu perbedaan pun yang bisa dijadikan alasan untuk menciptakan jarak dan memisahkan kita sebagai satu anggota tubuh Kristus. Prasangka adalah tembok yang tidak pernah benar-benar ada, namun membuat kita tidak mampu untuk saling menerima. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah orang lain seperti juga Kristus menerima kita apa adanya. Selamat menerima. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.